Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya, Prita Zega. Pemirsa, di segmen ini kita kedatangan satu narsum lagi, yaitu Pak Ismail, selaku Kabid Riayah dan Humas Masjid Istiqlal. Bapak, selamat pagi. Ya, Bapak, tadi kita udah duluan nih Pak ngobrol-ngobrol soal parkir liar. Nah, saya mau tanya nih Pak ke Pak Ismail. Bapak sebenarnya dari pihak Masjid Istiqlal sendiri, sudah tahu belum sih kalau di sekitaran sini ada parkir liar? Sudah tahu belum sih ini sejak kapan sebenarnya parkir liar ini mulai berkembang liar di kawasan ini? Oke. Sepertinya ada kendala teknis pemirsa. Kita ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, tadi ada beberapa yang sudah dilakukan ya oleh Disub. Cukup tidak Pak menurut Bapak? Menurut saya itu yang perlu ditingkatkan. Apa langkah-langkah ini kan sudah dilakukan, namun itu kan sifatnya jangka pendek. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah itu nanti strategi nanti untuk yang jangka panjang, Mbak? Karena apa? Karena ini kan selalu berulang-ulang, seperti laten muncul lagi dan berulang-ulang. Nah, seperti itu sehingga penindakannya tidak semata-mata bersifat law enforcement, tetapi juga harus ada edukasi preventif sifatnya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian juga ini parkir ini kan ada kaitannya dengan lemahnya Pemprov DKI dalam penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga harusnya ini tidak muncul berulang-ulang. Karena tidak hanya persoalan ditangani secara hukum saja, tapi kemudian harus ada solusi di mana mereka yang parkir ini itu diedukasi, kemudian kalau bisa dibina untuk dijadikan karyawan kan gitu. Jadi Pemprov DKI perlu mengangkat mereka untuk menjadi pegawai, Mbak. Jadi itu diangkat dan mereka diberikan gaji kesejahteraan. Yang kedua, menurut saya Pemprov DKI bisa mencontek ini Pemprov Bali, di mana parkir-parkir di sana itu semuanya gratis kan bisa dilakukan di sana. Sehingga menurut saya ini kewajiban Pemprov untuk menganggarkan dan mengangkat kepada para jurkir itu sebagai karyawan ataupun sebagai ASN. Ya gitu, Mbak. Perlu pembinaan dan juga pengangkatan karyawan. Kita kembali ke Pak Ismail tadi. Pak Ismail, dari pihak Masjid Istiqlal sendiri, sejauh ini apakah ada kebijakan internal ataupun eksternal mungkin untuk bukan mengusir juga ya, untuk menjauhkan mereka, menghindarkan mereka dari kawasan ini, dari Masjid Istiqlal? Sebenarnya secara pembagian tugas itu dari Istiqlal kan sudah menyiapkan tempat parkir. Ada 2 basement kita siapkan, itu bisa memuat 800 kendaraan sampai 1000. Hanya memang yang jadi masalah adalah parkir mengenai bis, karena kami tidak menyediakan parkir mengenai bis. Jadi urusan parkir di luar Istiqlal itu kan menjadi kewenangan dari teman-teman dari Disub gitu. Pak Ismail, ini ada juru parkir liar ini nih Pak. Tak jarang kita jadi malas untuk datang ke suatu tempat. Terlebih ini tempat ibadah Pak, wisata religi yang juga sudah terkenal di mana-mana. Dari pihak Istiqlal sendiri, apakah tidak ada kebijakan yang lebih lanjut lagi mengenai ini, fokuskan kemana? Karena ini menyangkut soal wisata religi kita juga, parkir liar di mana-mana gitu. Begini, kalau ada jamaah yang memang tujuannya mau ke Istiqlal, misalnya mereka bersurat kepada kami, misalnya ada 5 bis, ada 4 bis, itu kami bisa fasilitasi masuk ke dalam, itu kunjungan khusus. Tapi yang tidak bisa kita tahu kalau mereka tiba-tiba datang tidak ada pemberitahuan, gitu. Itu masalahnya. Kemudian ke depan kita juga sudah bicara dengan imam besar. Insya Allah setelah lahan yang ada di depan Istiqlal itu kita bisa kuasai, itu ada kemungkinan kita akan bisa memfasilitasi untuk bis yang ada. Oke, Pak. Lagi Pak Ismail, ini sebenarnya dari pihak Istiqlal sendiri sudah mengetahui ya ada parkir liar di sini, Pak. Yang pihak Istiqlal ketahui ini mereka melakukan ini secara terang-terangan atau diam-diaman sih, Pak? Oh, enggak. Itu yang setiap ada masalah baru terjadi baru disampaikan kepada kita. Kita tidak tahu kalau memang setiap saat terjadi, enggak. Oke, berarti tidak benarnya ya pengawasan dari sini ya Pak ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pemirsa kronologi dan juga mungkin dari pihak Masjid Istiqlal bagaimana sebenarnya dari mereka, karena di Masjid Istiqlal sendiri sebenarnya sudah
menyediakan parkir. Nah, kita lanjut ke soal penangkapan nih sebenarnya. Kita akan tanya lagi ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, banyak masyarakat yang mengeluhkan. Kenapa viral dulu baru ditangkap nih Pak Syafrin? Bagaimana tuh Pak? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus pembinaan terhadap pelaksanaan parkir yang ilegal tadi, dan juga sudah dilakukan tindakan pembinaan. Tetapi kemudian masyarakat memang datang tanpa, mungkin tidak tahu sekarang parkir ada dilaksanakannya yang namanya pertama tim dilakukan secara humanis ya, sehingga tidak akan jadi yang namanya tindakan kepada para juru parkir ini, dan kemudian setelah itu diberikan mereka pemahaman untuk kemudian membuat surat pernyataan. Itu tahap pertama. Tahap kedua tentu jika kemudian Bapak sepertinya audio sedang bermasalah. Nanti kita lanjut lagi Bapak. Pak Trubus. Ya. Bapak setuju tidak kalau ini ada oknum sebenarnya di balik juru parkir liar ini? Iya ada, karena nggak mungkin kalau mereka itu berani kan gitu. Berani, kalau orang ngomong biasa kan ini nggak berani. Pasti ada pihak-pihak tertentu. Nah ini kan yang perlu ini petugas kepolisian lah tentu mengusut. Tetapi ini kan terdiri dari kelompok-kelompok itu kan, dan mereka juga sistemnya sistem SIM Mbak. Jadi mereka jam berapa yang bertugas siapa, ini mereka kelompok. Nah ini tentu parkir liar itu banyak yang membawa keuntungan besar bagi pihak-pihak tertentu, sehingga memang ini tidak saja persoalannya pada bagaimana dia parkir itu bisa nyaman, tapi sebenarnya bagaimana memperoleh keuntungan dari adanya parkir di situ. Jadi oknum-oknum ini memang lihai, ada dari pihak-pihak yang mungkin dari LSM atau dari masyarakat, dari ini macam-macam Mbak itu. Sehingga ini memang mungkin dari elit partai juga ada yang nonton, karena parkir liar itu banyak sekali di Jakarta itu. Jadi ini kan penanganannya sudah beberapa kali dilakukan, tetapi selalu muncul lagi, tidak hanya di Istiqlal, di tempat lain juga seperti itu gitulah. Ini kan menjadi tanggung jawab berat. Yang ketiga menurut saya memang Dinas Perhubungan ini kan keterbatasan SDM juga. Maka dia mau nggak mau harus berkolaborasi dengan masyarakat itu ya, dengan masyarakat, dengan ada pembinaan ya, nggak mungkin ya semuanya ditangani Disub secara keseluruhan, karena Disub itu juga tidak menangani parkir saja, tapi juga ada tupoksi lain yang harus bertanggungjawabkan. Jadi menurut saya ini harus ada kolaborasi baik kepada Satpol PP, kepada aparat ini keamanan, dan kemudian juga kepada masyarakat, artinya LSM Karang Taruna mungkin bisa dilibatkan juga. Jadi sekarang sifatnya partisipatif itu Mbak, menurut saya yang penting. Pak Syafrin, kembali ke Bapak. Ini sudah ditangkap nih Pak, 2 orang pelaku kemarin. Apa jaminan dari Disub ini tidak akan terulang lagi Pak? Bagaimana? Apakah ada pengetatan mungkin dari proses pengawasan dari Disub, atau bagaimana, kolaborasi atau bagaimana? Ya baik, jadi terkait dengan prosesnya, saat ini kami sudah membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP, Disub, dan juga kewilayahan. Jadi ada dari unsur wali kota yang akan masuk dalam tim, juga TNI. Dan kemudian dalam prosesnya yang tahap awal 1 bulan ke depan, kita tindakannya adalah humanis persuasif. Jadi begitu ada juru parkir liar, tim akan datang, dilakukan pembinaan, kemudian yang bersangkutan diedukasi dan juga didata. Di data kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, untuk kemudian data ini kami sebagai input ke mereka, memberikan pelatihan. Mereka disiapkan sebagai tenaga kerja terampil yang siap disalurkan. Karena di Dinas Tenaga Kerja kami ada diklat-diklat singkat terkait dengan peningkatan keterampilan. Ini kita harapkan mereka bisa disalurkan, bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan tadi, dan siap untuk ditempatkan di dunia usaha. Nah kemudian paralel dengan itu kami juga sedang siapkan, karena ini sudah masuk begitu ada keluhan pelanggan, keluhan masyarakat, kami dipalak Pak, kami dimintain sekian banyak. Ini sudah lari ke masalah pidana.
Begitu ini masalah pidana, maka kami akan mengenakan yang namanya terkait dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007. Di sana sudah dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang memungut rupiah tertentu di jalan itu dapat dikenakan pidana. Ini yang sedang kami siapkan, kemudian masuk ke dalam tindak pidana pelanggaran sesuai dengan Perda 8 2007 tadi, yang nantinya mereka ada sanksi di sana otomatis. Ini yang nantinya sedang kita siapkan. Sebulan ini kami lakukan humanis persuasif sambil dievaluasi, didata, kemudian ini kita berikan input ke Dinas Tenaga Kerja untuk silakan. Ini disiapkan sebagai diberikan pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga kerja terampil yang siap disalurkan. Baik. Ya pemirsa, kita sudah mendengarkan pengawasan penanganan dari Disub dan tadi juga pendapat ataupun pengamat kebijakan publik dari Pak Trubus dan juga dari pihak Masjid Istiqlal. Sepertinya kurang durasi kita kalau kita karena parkir liar ini sebenarnya tidak akan habis untuk diperbincangkan pemirsa, namun dari Disub sendiri sebenarnya sudah ada langkah-langkah preventif untuk mencegah soal juru parkir liar ini. Demikian untuk dialog saya bersama dengan Bapak-Bapak. Pak Syafrin terima kasih banyak, Pak Trubus terima kasih banyak, Pak Ismail terima kasih banyak. Ya, Alfat dan juga Sira kembali ke Anda di studio.